ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana hukum mengunjungi candi? Jika bus wisatanya ke candi tersebut, apakah saya juga termasuk mengunjungi candi walaupun saya tidak masuk ke dalam candi? Ya kalau dia tahu, misalnya dia sebagai pihak pemilik bus atau dia sopir bus, dia tahu mau ke tempat maksiat, apalagi tempat ibadah orang kafir, tempat kaum musyrikin, maka tidak boleh dia tolong menolong dalam hal itu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Dan sifat seorang mukmin, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka tidak menyaksikan hal yang palsu, perkara yang berdosa seperti itu. Kalau dia misalnya bus ini, rutenya salah satunya ke candi, dia ikut di bus ini, tapi dia tidak mau ke candi, ada rute setelahnya, maka dia juga tidak boleh ikut di situ. Tidak boleh ikut di situ. Jelas ya? Itu difatwakan oleh Imam Malik dan selainnya dari para imam. Kalau misalnya ada kapal yang mengantar orang kafir ke tempat hari raya mereka, jangan ada yang ikut di kapal itu. Karena itu artinya ikut meramaikan mereka dan dikhawatirkan kalau turun siksaan akan menimpa mereka semua. Iya. Seorang muslim itu dia harus paham agamanya. Dia harus tahu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Hak Allah Subhanahu wa taala itu harus dia junjung tinggi, jangan sampai dia nodahi dengan hal yang seperti itu. Mohon penjelasan mengapa kita dilarang mempelajari ilmu filsafat. Buku-buku filsafat itu menurut ulama Islam tanpa perkecualian membacanya adalah haram. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hukumku terhadap orang yang membaca ilmu kalam dan mempelajarinya, dia dipukul dengan pelepah kurma, lalu dibawa berkeliling di atas kendaraan, dibawa di kampung-kampung dan di perkumpulan orang, di pasar-pasar, dan dikatakan bahwa ini adalah orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu filsafat. Kenapa dilarang oleh para ulama? Bahayanya banyak sekali. Yang pertama, orang yang mempelajari ilmu filsafat itu artinya dia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ambil kaidah. Sampai pembahasan-pembahasan akal pun pada sebagian perkara itu tidak diizinkan di dalam syariat. Orang-orang filsafat masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, mereka meninggalkan jalan para as-salaf di dalam hal tersebut. Sebab orang yang masuk ke dalam ilmu filsafat itu artinya dia mempelajari jalannya orang-orang kafir. Nah, buku-buku filsafat ini berasal dari orang-orang kafir, dari Yunan, diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Arab. Mulai dari situlah dikenal dengan ilmu filsafat. Kemudian yang ketiga, dari bahaya mempelajari ilmu filsafat, itu membuat orang itu kurang pengagungannya terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kalau sudah belajar ilmu filsafat, dia dengar ayat atau hadits, dia pasti tanya, ini ayat kenapa begini? Ini hadits kenapa begini? Dan ini mendidik orang untuk lancang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, orang yang belajar ilmu filsafat, dia pasti masuk di dalam bid'ah-bid'ah, bahkan membawanya kepada kekufuran-kekufuran. Iya. Dan banyak lagi dari bahaya-bahaya yang disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini.